Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan judul materi tentang ekonomi moneter. Perkenalkan, saya Salwa Jinan dengan NIM 2902350008 dari program studi akuntansi. Yang terhormat, Bapak dosen pengampu, Bapak Mulyono, SHMM. Di sini saya akan mulai masuk materinya ya. Apa itu ekonomi moneter? Ekonomi moneter adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang sifat, fungsi, dan pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi yang secara spesifik itu mempelajari tentang variabel ekonomi makro yang berpengaruh pada penawaran dan permintaan uang. Selanjutnya ada peran dan fungsi uang dalam perekonomian. Semakin berkembangnya teknologi, kini yang disebut uang sudah tak lagi hanya berkisar pada uang kertas ataupun uang logam. Bentuk uang kini bisa berupa apapun selama dalam satu kelompok masyarakat menyetujuinya dan bisa dipergunakan sebagai alat tukar-menukar. Untuk ciri-ciri uang dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu uang menjadi alat tukar-menukar atau medium of exchange. Yang kedua, uang sebagai ukuran atau standar dalam pembayaran yang tertunda atau standar for deferred payment. Yang ketiga, uang sebagai satuan nilai atau measure of value. Dan yang terakhir, uang sebagai alat penyimpan nilai dan kekayaan atau store of value and store of wealth. Selanjutnya, sistem moneter serta pengaruhnya terhadap jumlah uang dan kredit. Sistem moneter adalah sebuah sistem di mana terdapat peraturan dan undang-undang yang berkaitan erat dengan faktor pengendalian dan pengawasan uang yang beredar dalam suatu negara. Fungsi dari sistem moneter adalah antara lain dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, untuk menciptakan iklim yang lebih fleksibel dan cepat dalam setiap kegiatan ekonomi, termasuk dalam pembayaran atau transaksi lainnya. Yang kedua, itu untuk penentu arah kebijakan moneter yang akan berdampak pada stabilitas tingkat bunga. Dan yang terakhir, berguna untuk berperan dalam percepatan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Unsur-unsur sistem moneter dalam penerapannya dibagi menjadi 3 unsur pokok yang harus terpenuhi. Yang pertama ada standar uang, yang kedua ada jenis-jenis uang, dan yang ketiga ada lembaga penerbitan dan pengendalian uang. Selanjutnya, struktur dan fungsi dari bank sentral. Bank sentral yang memiliki peran dalam menjaga stabilitas nilai mata uang rupiah, mengatur sistem finansial negara secara menyeluruh, dan menjaga perkembangan serta keberlangsungan sistem perbankan yang ada di dalam negeri. Bank sentral memiliki fungsi untuk mengatur sistem perbankan dalam suatu negara, untuk mendorong terciptanya kegiatan ekonomi yang jauh lebih stabil. Bank sentral juga menentukan arah kebijakan yang bertujuan menjaga dan memelihara kestabilan mata uang dan tingkat inflasi yang mungkin akan terjadi ke depannya.
Tugas utama bank sentral dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, itu untuk mengatur dan menjaga seluruh kegiatan terkait dalam tujuan menjaga kestabilan nilai mata uang. Yang kedua, itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan produktivitas barang dan juga jasa, dan meningkatkan pembangunan negara. Yang ketiga, itu untuk memiliki wewenang dalam mencetak uang baru. Yang keempat, mengendalikan jumlah uang yang beredar, termasuk menarik uang yang sudah beredar untuk menjaga kestabilan ekonomi. Dan yang terakhir, yang kelima itu untuk mengendalikan serta mengatur seluruh kegiatan bank yang ada di dalam negeri. Selanjutnya ada pengaruh jumlah uang dan kredit terhadap kegiatan ekonomi. Yang pertama, itu tingkat pertumbuhan ekonomi, yang mana jumlah uang yang beredar itu berpengaruh pada tingkat pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Semakin tinggi jumlah uang yang beredar, bisa menjadi indikasi meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan berlaku juga sebaliknya. Jika jumlah uang yang beredar menurun, berarti menunjukkan melambatnya pertumbuhan suatu negara. Yang kedua, tingkat suku bunga, yang mana meningkatnya jumlah uang beredar dapat menyebabkan tingkat suku bunga juga menurun, yang nantinya dapat menarik banyak investasi dan pinjaman kredit untuk kegiatan ekonomi. Yang ketiga, daya beli masyarakat, yaitu jumlah uang yang beredar juga akan berpengaruh pada daya beli masyarakat. Ini guna menjaga kemampuan daya beli masyarakat terhadap barang dan juga jasa. Yang keempat, harga pasar, yaitu jumlah uang yang beredar berpengaruh pada inflasi dan juga deflasi. Sehingga menjaga harga pasar tetap stabil, itu diperlukan untuk menurunkan risiko adanya inflasi dan juga deflasi dalam suatu negara. Selanjutnya ada pembayaran serta sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional itu merupakan kerangka kerja institusional saat dilakukan pembayaran internasional, pergerakan modal, dan nilai tukar antar mata uang yang dilakukan. Sistem moneter juga berhubungan dengan serangkaian perjanjian, undang-undang, aturan, institusi, mekanisme, dan kebijakan yang kompleks terkait pergerakan modal, pembayaran internasional, dan juga nilai tukar mata uang. Tingkat perkembangan ekonomi, terdapat banyak faktor yang berpengaruh pada pencapaian tinggi rendahnya pertumbuhan dalam suatu negara. Sistem moneter internasional dapat berjalan melalui 5 tahap evolusi. 5 tahap evolusi moneter internasional, yaitu ada bimetallisme, standar emas klasik, interwar period, sistem Bretton Woods, dan juga rezim nilai tukar fleksibel atau mengambang terkendali. Konsep dasar ekonomi moneter dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, konsep ekonomi moneter konvensional, yang mana adalah sebuah konsep di mana instrumen utama dalam kebijakan moneter yang digunakan adalah tingkat suku bunga. Pada konsep ekonomi konvensional terdapat tujuan dari memegang uang yang didasarkan pada 3 keinginan, yaitu yang pertama ada tujuan transaksi, yang mana tujuan transaksi itu digunakan saat melakukan pembayaran jual beli yang nantinya ingin dilakukan. Yang kedua, itu untuk berjaga-jaga. Tujuan berjaga-jaga adalah sebagai salah satu alat untuk menghadapi dan mengantisipasi kesusahan atau kerugian yang mungkin terjadi di masa yang akan mendatang. Yang ketiga, itu untuk tujuan spekulasi.
yang mana digunakan jika suatu saat nilai bunga yang berlaku sangat menguntungkan, maka investasi bisa dilakukan oleh masyarakat, salah satunya dengan mendepositokan uang milik mereka. Dan yang kedua ada konsep ekonomi moneter syariah, yang mana memandang bahwa uang sebagai nilai tukar atau alat tukar yang dapat mempresentasikan daya beli atau purchasing power yang dianggap menjadi satu-satunya fungsi uang. Sehingga dalam ekonomi syariah ini digunakan tingkat pengembalian syariah dari kegiatan ekonomi dengan instrumen intermediari. Contoh penerapan sistem moneter dalam kehidupan, yang pertama ada terjadinya perubahan tingkat suku bunga. Yang kedua, itu perubahan pada jumlah uang yang beredar. Yang ketiga, terjadinya fluktuasi nilai tukar mata uang. Yang keempat, terjadinya kredit macet yang tidak bisa dibayarkan. Dan yang kelima, ada kebijakan Bank Indonesia dalam mendorong penyaluran pinjaman, kredit, dan juga sejenisnya. Untuk kesimpulan dari materi saya kali ini, yaitu kebijakan moneter yang efektif memainkan peran kunci dalam mencapai tujuan ekonomi makro yang jauh lebih stabil bagi suatu negara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya tolong dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.